Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal fasikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qudusil azizil rahim. Al-hadi ibadahul al-mu'minina bil qur'ani ila siratin mustaqim. Al-mukhrijil mu'tiina wa amrihi minadh dhulumati ilan nuri birahmati zikril hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabin azim wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiy wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada saat pagi ini menyapa senyumnya, kita pun menyambutnya dengan segala kegembiraan berikut untaian takbir, tahmid dan tahlil yang membahana seantero dunia ini. Seakan-akan rangkaian kata tersebut adalah jawaban atas panggilan alam dengan segala fenomenanya untuk tunduk, patuh dan taat kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru saja kita rebahkan diri kita bersimpu di depan pintu kebesaran Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang. Baru saja kita mengakhiri salat kita dengan menyebarkan salam sejahtera kepada semua makhluk di sekitar kita. Sejak tadi malam sahabatku sampai pagi ini kita memenuhi langit dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jauh ke dalam hati kita yang paling bening terbesit rasa syukur yang tidak terhingga. Rasa syukur yang mengisi setiap pembuluh darah kita, mengalirkan kesejukan ke dalam pori-pori kulit kita, urat-urat saraf kita, jaringan-jaringan daging kita, butir-butir darah kita, dan sampai ke dalam tulang sumsum kita seperti tetes-tetes embun di pagi hari. Air mata kita perlahan-lahan menggenangi pipi. Air mata terima kasih kita kepada Dia yang Maha Sayang. Air mata kepuasan karena kita telah berhari-hari lagi. Kita dapat berhari raya. Air mata kebahagiaan karena kita mendapat peluang untuk menyelesaikan puasa dan salat malam kita di bulan Ramadan walau masih dalam kondisi dengan protokol kesehatan. Hadirin jamaah yang sama berbahagia. Kesyukuran kita dikarenakan sampai saat ini dan keluarga serta jamaah dalam masyarakat kita selalu dalam nikmat rahmat dan hidayah serta kesehatan fisik dan mental kepada kita di tengah COVID-19 ini.
yang membahana di mana-mana hingga kita sukses menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Dan pagi ini subhanallah walhamdulillah kita beridul fitri, kita dapat melaksanakan salat Id dengan hikmat meskipun dalam segala keterbatasan dengan protokol kesehatan. Selanjutnya salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada keluarga dan sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita semua dan sampai kepada umat akhir zaman yang mana insyaallah akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatib mengajak kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Semoga ibadah kita mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan tahun ini puasa dan tarawih kita masih diuji dengan wabah Covid, sehingga ibadah Ramadan seperti salat tarawih, tadarrus, iktikaf dan salat berjamaah yang biasanya kita laksanakan dengan penuh suka dan duka citra, namun sekarang sangat terbatas karena memang kita harus menjaga jarak. Kita harus tidak boleh terlalu bersalaman, hanya saling menatap, hati yang bersalaman. Namun demikian tidak menyurutkan semangat kita untuk meraih pahala ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semua kondisi yang terjadi sekitar kita Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarah wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Namun berikanlah apresiasi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah memberikan cobaan dengan 5 musibah. Dan 5 musibah ini maka memberikan apresiasi mereka yang sabar atas segala musibah tersebut dan dijalaninya dengan keyakinan yang kuat serta berupaya melalui cobaan dan musibah ini dengan mengikuti Allah dan Rasul-Nya dan para ulama, tentunya dengan iman yang kuat dan mantap di dalam pelaksanaan ibadah kita. Ini yang langsung disentuh oleh ibadah puasa, perbaikan dan peningkatan kualitas sebagaimana tingkatan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabatku, jaminan mutu keberadaan sebagai muslim yang beriman. Iman yang menentukan harga diri kita sebenarnya. Iman adalah ukuran kadar keyakinan kita. Iman yang membentuk sikap dan pendirian kita. Iman yang melahirkan cita-cita perjuangan kita. Iman yang menggariskan hitta pegangan hidup kita. Dan iman yang memberi arti dan makna hidup kita yang sebenarnya. Nilai tambah seseorang ditentukan oleh ukuran keyakinan dan sikap pendirian serta cita-cita perjuangannya yang mencerminkan kadar kualitas imannya. Allah hanya mengundang orang-orang beriman untuk berpuasa sebab Allah jamin hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu puasa sebulan penuh, dan janji Allah ini adalah kamu akan menjadi takwa sebagai destinasi orang yang beriman yang berpuasa. Inilah jaminan Allah dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ini yang menjadi sasaran dan objek utama ibadah puasa sebenarnya. Dapat dikatakan ibadah puasa merupakan suatu upaya strategi yang mempunyai jangkauan yang jauh ke depan, yang memiliki dimensi antisipasi yang berdosis tinggi, sebab kecerdasan, kesejahteraan, persenjataan di tangan dengan tiada iman bukannya membawa perbaikan dan kedamaian, malah akan balik menjadi ancaman bencana yang lebih mengerikan, melebihi ancaman daripada musuh sendiri. Sebaliknya, kaum muslimin dengan iman yang kuat, dengan kualitas yang berkadar tinggi adalah modal yang memudahkan untuk mengatasi soal kebodohan, soal kemiskinan,
kelemahan fisik, kurang fasilitas, penyelewengan, pelecehan hukum, pelecehan aparat atau penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Iman yang menjadi obatnya. Iman adalah jaminan segalanya akan mudah diatur, mudah dikendalikan, mudah memberi pengertian, demikian pula mudah dalam cara menerjemahkan sinyal-sinyal komando, tanggap akan perubahan situasi sehingga segalanya akan berjalan lancar. Dengan iman yang berkadar tinggi, tidak ada lagi ambisi dan interest pribadi, tidak ada lagi sikap yang mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok atau golongannya, karena iman telah menyatu dengan dirinya sehingga keadilan dan kemudahan, keadilan akan mudah ditegakkan dan kemakmuran insya Allah akan dapat kita raih serta pemerataannya akan mudah kita atur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan ilahi. Di dalamnya kita semua diantar secara perlahan tapi pasti untuk titik fitrah sejati kita. Titik terciptanya kita bersih dan suci. Saat manusia tunduk dan taat kepada Allah Al-Halik, Allah Yang Maha Pencipta, serta bermaksud buruk ketika pertama kali menciptakan manusia. Tidak ada maksud Allah untuk memburukkan manusia. Karena itu tidak mungkin manusia mencapai kesempurnaan dirinya tanpa kembali ke titik asal diciptakannya. Itulah fitrah. Itulah titik di mana manusia benar-benar menjadi manusia. Bukan manusia yang penuh dengan lumuran dosa. Bukan manusia yang penuh dengan kesombongan, kekejaman, egoisme. Bukan manusia yang dipenuhi geliman, kemaksiatan dan kezaliman. Nauzubillah min syarih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman agar manusia dapat meniti jalan menuju fitrahnya dan tetap komitmen dengan kemanusiaannya, yaitu manusia yang saling mencintai karena Allah, saling memperbaiki menuju keimanan sejati, saling tolong menolong menuju peradaban yang kokoh, saling bantu-membantu dalam kebaikan, bukan saling membantu dalam dosa dan kemungkaran. Allah mengutus nabi-nabi sepanjang sejarah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh terbaik bagaimana menjalankan misi ubudiyah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan menjadi khilafah di muka ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita kumandangkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir membahana di penjuru relung kehidupan kita. Karena hakikatnya dengan ibadah Ramadan kita selalu selaku hamba Allah mendapat kemerdekaan hakiki yang merupakan inti pokok dari fitrah kemanusiaan kita. Pertama, puasa telah mengajarkan kepada kita untuk suhud terhadap dunia. Artinya, puasa Ramadan harus berhasil mengantarkan hamba Allah untuk memerdekakan nafsunya dengan pesan cinta dunia, hubbud dunia daripada yang lain. Yang kedua, puasa ini adalah pelajaran ketakwaan yang sesungguhnya. Artinya puasa mendidik kita untuk memerdekakan nafsu takut dan taat hanya kepada Allah, bukan taat kepada makhluk, bukan taat kepada siapa, apalagi yes man terhadap pemimpin, bukan untuk dipuji makhluk. Ringkasnya, puasa Ramadan telah menciptakan kesalehan pribadi bagi pribadi-pribadi yang menjalankannya. Yang ketiga, saudaraku, puasa Ramadan memerdekakan jiwa hamba Allah dan dari sifat bakhil dan serakah. Hal ini dibuktikan dengan dorongan jiwa berangkat dari keyakinan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong umat untuk berbagi dengan sesama hamba yang tidak mampu secara ekonomi. Di bulan Ramadan itulah Rasulullah menunjukkan kedermawanannya yang luar biasa, melebihi pengeluaran zakat mal dan fitrah, melebihi sedekah, melebihi infak dan amal filantropis yang dikeluarkan pada bulan selain Ramadan. Yang keempat, puasa itu dengan akhlak muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allah yang melekat dalam dirinya, sanggup memerdekakan jiwa dari nafsu untuk curang, sanggup untuk memerdekakan dirinya dari korup dan penyalahgunaan kekuasaan,
abuse of power, sikap-sikap tercela itulah yang selama ini membelenggu bangsa kita yang dikenal dengan indeks korupsi, penegakan hukum yang lemah dan tak kunjung membaik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itulah puasa akan mewujudkan kesalehan publik, nilai-nilai siddiq kejujuran, nilai-nilai amanah trust, nilai-nilai muhabasah akuntabilitas, nilai keadilan dan ihsan profesionalisme dan murakabatullah yang dilahirkan dari praktik Syamul Ramadan sudah seharusnya diwujudkan dalam kehidupan publik yang merata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah 4 aspek utama yang tumbuh bersama spirit ibadah puasa Ramadan dalam kehidupan kesejahteraan. Islam adalah ajaran yang mengatur segala peri kehidupan manusia agar mereka dapat hidup dengan bahagia, aman, tentram dan damai. Segala ajaran dan tuntutan syariat Islam pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Pencipta, sama sekali tidak membutuhkan ketaatan hambanya. Justru pembangkangan kepadanya lah akan mengundang kemudaratan dan kesengsaraan pada manusia itu sendiri. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Hei, siapa kalian yang berbuat baik, kebaikan itu akan balik kembali untuk diri Anda. Dan jika kalian berbuat buruk, maka buruk itu juga kembali kepada diri kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla, seandainya orang yang paling pertama ada sampai yang paling terakhir dari kalangan jin dan manusia, semua berkumpul dalam kondisi hati seperti hati orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Dan seandainya orang yang paling pertama sampai orang yang paling terakhir dari kalangan jin dan manusia semua berkumpul dalam kondisi hati seperti hati orang yang paling durjana di antara kalian, maka itu juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Zaman ini kita saksikan bersama peran media dalam mengarahkan dan mengatur opini publik. Oleh karena itu, melalui podium ini kita serukan kepadanya, hai para insan pers, agar menyadari tanggung jawab ini dengan sejujurnya dari hati nurani yang paling dalam. Jangan karena hanya mengejar kenikmatan dunia semata lantas rela menyebar berbagai berita, tontonan yang tidak mendidik, bahkan menjerumuskan umat dan bangsa ini ke dalam jurang kehancuran akidah, jurang kehancuran akhlak dan moral. Nauzubillah. Dan jangan pula terseret arus dengan upaya memojokkan Islam dan dakwah menuju kebenaran ini, karena hal itu bukanlah solusi, namun akan semakin membuat runyam keadaan di negara kita. Ketahuilah wahai insan pers, Anda akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hai kepada para pemuda Islam, harapan umat, di punggung Anda lah sekalian terletak amarah dan amanah perjuangan umat ini. Janganlah menjadi generasi lemah yang hanya selalu ikut-ikutan saja dengan tren merusak diri Anda. Jadilah seperti para kaum Hawarin yang menyambut ajakan untuk berjuang dengan seruan, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Nahnu ansarullah. Keterpurukan umat dan bangsa ini hanya teratasi dengan iman dan amal soleh. Andalah wahai pemuda yang berperan sebagai pemegang utama panji-panji agama ke depan. Dan kepada Anda wahai para muslimat, para ibunda kaum muslimin, Andalah madrasah umat yang pertama dan utama. Lahirkanlah dari rahim Anda manusia berakidah dan berakhlak mulia. Tempalah anak Anda dengan iman dan keteladanan yang baik melalui tangan lembut dan yang tegar Andalah. Jangan biarkan serigala buas kedurjanaan mencuri dan memangsa anak Anda. Andalah wahai para muslimat, figur ibunda teladan harapan kami. Wahai para saudaraku, remaja putri muslimah yang mulia,
Kenakanlah pakaian kemuliaan dan kehormatanmu. Jangan biarkan mata yang penuh hianat dengan bebas memandang dan menikmati kecantikan tubuhmu. Tutup auratmu, wahai anandaku, dengan busana muslimah yang agung dan anggun. Jangan biarkan tubuhmu seperti kembang setaman yang siapapun bebas melihatnya, bahkan menciumnya, semerbak harumnya. Setelah itu dipetik, dinikmati sesaat, kemudian ia layu hingga dicampakkan. Namun anandaku, jadilah seperti perhiasan intan mutiara yang terlindungi dan terjaga rapi dalam kotak-kotaknya, sehingga hanya yang berhak saja yang akan menikmatinya. Ya, Anda memang akan menjadi sebaik-baik dan seindah-indah perhiasan di dunia jika tampil sebagai wanita yang soleha. Dan kepada kita sekalian, sebagai anak dari setiap ibu bapa kita, jangan lupakan mereka yang telah melahirkan, membesarkan dan melahirkan kita dengan segala jerih payah yang ada pada diri mereka. Saudaraku, kedurhakaan pada ibu, kedurhakaan pada bapa merupakan awal bencana bagi kita di dunia dan di akhirat, hingga kedamaian yang kita idam-idamkan hanyalah sebatas angan-angan. Sebab ridha Allah fawqal ridal walidain, ridha Allah di atas ridha kedua orang tua. Wa suktullah suktul walidain, murka Allah di atas murka kedua orang tua. Saudaraku kaum muslimin yang sama berbahagia, akhirnya marilah kita menundukkan hati pada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Bijaksana, yang Maha Mulia, seraya mengakui segala dosa kenistaan kita terhadapnya, karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Quli qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfirullahu innahu huwasal alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwassamiul alim. Marilah kita hadapkan hati kita, menunduk kepala serta mengangkat tangan kita untuk bermunajat dan berdoa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam sirran wa alaniyah fataqabbal maghfiratina wa ta'lam hajatana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubashirul qalbuna wa yaqinan shadiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Allah ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbuna, di hari yang suci dalam fitrah maghfirah dihiasi rahman kasih sayangmu, kami hambamu yang duafa, insan yang berlumuran dengan noda dan dosa, syarat dengan kesalahan dan kehilapan, duduk bersimpu di hadamu di masjid kecintaan kami, memohon ampun dan harapan maafmu atas segala dosa, kesalahan dan hilaf kami. Ilahi, sebulan penuh kami menata iman, zikir, fikir kami. Sebulan penuh kami menahan lapar dan dahaga, menjinakkan amarah dan angkara murka, serta menenggelamkan nafsu lawama yang menyentak-nyentak, hanya karena mengharap kasih, maghfirah, ridha, rahman dan barakahmu ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha Penyayang, taburkanlah kasih sayangmu Tuhan, taburkanlah rahmat, luaskan hati kami dalam menerima maaf dan uluran kasih sayang adik kami, kakak kami, saudara kami, keluarga, jamaah kami, dan orang-orang yang bertemu dengan kami pada hari yang penuh barakah ini. Tuhan, kenikmatan surga nan abadi, kemewahan singgasana yang Engkau janjikan, melihat wajah-Mu saja puncak segala kenikmatan, sungguh anugerah nikmat tertinggi. Alangkah sayangnya semua itu tak pantas bagi hamba yang tenggelam dalam noda dan dosa, berenang dalam angkara murka, dan kadang bertumpu pada keharaman yang nyata. Rabbana ya Allah, fisik hamba terlalu lemah,
tulang belulang kami terlalu rapuh, terbungkus dengan daging yang mudah melepuh. Tuhan, bila neraka yang telah menjadi ketetapan-Mu, takkan mampu kami bertahan dengan buasnya api jahanam-Mu yang menyambar, menggelegar, menjilat dan menyayat dahsyat. Masya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, fahab lana taubatan li dzunubina, faghfir lana warhamna fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ada di antara kami yang hadir pada kesempatan yang dulunya hadir bersama kami, namun mereka tidak nampak karena mereka telah Engkau panggil. Ya Allah, di antara kami ada juga yang terpisah dengan anak-anak yang dengan rela berpisah dengan kami karena menuntut ilmu. Karena kebijakan dari pemerintah tidak ada istilah kembali. Mereka ada di sana. Ya Allah, gembirakanlah mereka, bahagiakan mereka, seolah-olah kami berkumpul dengan anak-anak kami. Begitu juga sebaliknya. Allahumma ya Allah, ada di antara kami orang tuanya masih hidup, muliakan sisa umurnya ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosanya ya Allah. Beri kemampuan dan keikhlasan dalam meniti sisa hidupnya. Karuniakan kesabaran dan ketekunan dalam beribadah dan beramal soleh. Bahkan setiap kebaikannya ya Allah, jadikanlah mereka akhir keduanya dengan husnul khotimah ya Allah. Berikanlah kebahagiaan dengan dekat denganmu. Allahumma Rabbana, ada di antara kami orang tua kami telah tiada, selamatkan dan lapatkan kuburnya ya Allah. Kami mohon jangan biarkan teraniaya di kubur hanya karena kami banyak melakukan kenistaan di bumi ini. Ya Allah, jangan biarkan mereka terlunta hanya karena kami lupa membacakan surah Al-Fatihah kepadanya dan doa-doa yang lain. Namun ya Allah, tidurkanlah mereka yang nyaman sampai sangkakala membangunkan mereka untuk menghadap keharibaanmu di dalam menggapai cita-cita yang Allah telah berikan. Ya Allah, Ya Rabbuna, ibunda kami yang melahirkan kami dengan bersusah payah, ibunda kami yang tak mengenal capek dan lelah, dia menginabobokkan kami, dia tertidur, baru saja dia tertidur, kami telah bangun lagi ibunda kami ya Allah. Dia inabobokkan kami dengan penuh rasa kasih sayang, tidak ada rasa kesal di wajahnya, hanya karena kami bangun membangunkannya. Ya Allah, baru saja dia tertidur, terdengar lagi suara azan dari masjid. Bangun takin, bangun lagi ibu kami untuk keperluan kakak dan ayah kami. Ya Allah, hayat kami sepanjang badan takkan mungkin membalas setetes air susu yang Allah telah diberikan oleh ibunda kami. Segala yang kami berikan takkan mungkin membalas semua jerih payah ayah kami yang tidak mengenal siang yang terik, malam yang kelam, dan hujan yang lebat, tetap keluar mencari nafkah hanya untuk membesarkan kami, hanya untuk menyekolahkan kami. Sekarang kami telah memiliki semuanya ya Allah, namun kami belum sempat membalasnya. Allah telah memanggilnya. Hanya doa kami, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami dalam pendidikan ada guru-guru kami, maka berikanlah ampunan kepada guru-guru kami, para ulama cendekia dengan ikhlas selalu menuntun kami ke jalan-Mu. Bahagiakanlah dia dan sejahterakanlah keluarganya. Tuhan yang Maha Penyayang, selamatkanlah orang yang selalu berbuat baik kepada kami, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, dan golongkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang pandai berbalas budi. Akhirnya hanya Engkaulah yang Maha tahu sisa umur kami Allah. Jadikan kening kami adalah kening yang selalu rindu bersujud kepadamu. Jadikan sujud kami adalah sujud yang indah. Ya Allah, jadikan mata kami adalah mata yang akrab dengan ayat-ayat-Mu.
yang selalu tercenang dengan keagungan-Mu. Jadikan telinga kami telinga yang senantiasa rindu mendengar terpeliharanya dari kemaksiatan. Allahumma Rabbana, jadikan lisan ini sebagai bahasa menyebut nama-Mu, lisan yang dapat menjadi cahaya ilmu, lisan yang selalu ijabah doa-doanya. Tuhan, jadikan tubuh kami ini adalah tubuh yang terpelihara dari kemaksiatan. Jangan biarkan tubuh kami tersentuh dengan barang yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan kami Allah, sucikan kami Allah untuk mati dalam tubuh yang bersih. Allahumma ya Allah, kami akhiri doa kami di hari yang penuh barakah dan doa diampunkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, takabbar ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.